Oh berarti itu bukti kita bahwa dia sudah melakukan dari perzinaan itu. Kenapa? Kan dalam hukum negara kan harus cerai dulu baru menikah. Kemudian yuk, sehat. Sebentar panggil culik nggak? Bentar. Ayo berhitung ke pramuka, berhitung. Berhitung. Agak kencang melihatnya. Ya aman. Oke Bunda, ini gimana? Ini Bunda udah cantik nih. Jadi stres soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Mbak Jenny gimana untuk jadi kesini atau gimana tuh? Tadinya memang kami ada yang dibicarakan ya. Tadinya ada yang mau dibicarakan sama Mbak Jenny. Tahu saya ini baru sampai dari Riau, turun di Halim. Mbak Jenny-nya perjalanan dari Bandung belum nyampe. Ini hari udah malam kan nggak mungkin ya. Dan sama tahulah posisi kita sekarang seperti apa. Kami dalam perkara ini masih dalam proses itu. Berarti emang hari ini gak jadi karena kecapean atau seperti apa sih? Belum nyampe. Belum nyampe. Terus ada pertanyaan lain? Kalau untuk update-nya sudah apa? Habis laporan, kalau update-nya sudah kemarin habis laporan itu sudah kamu. Oh, kalau untuk laporan sedang proses. Terus dan mungkin kita juga dianggap dia melaporkan kita dan juga kita tunggu prosesnya, ya kan? Dia serang kita nggak mau lapor balik, capek deh laporan, ya kan? Penting prosesnya seperti apa, profesionalitasnya seperti apa, nanti berjalan seperti air mengalir saja karena ada dua proses. Pertama, tersangkanya di Jakarta Selatan itu juga dalam proses tahap panggilan kedua. Kita mengharapkan Polri atau pihak polisi di Jakarta Selatan jika dia tidak memenuhi panggilan, ingin dijemput paksa dong gitu. Kan ini sudah memenuhi unsur dengan ketersangkaan dia dan dia tidak datang berarti tidak beritikat baik gitu untuk menyelesaikan perkara ini. Terus yang di Polda laporan kita tentang zina itu lagi dalam proses penyelidikan. Nah mungkin mereka belum dipanggil, masih pembuktian dari kita gitu. Oke, mungkin untuk Bu Jenny sendiri mengetahui saat dirinya dilaporkan oleh suami istri gimana? Oh ya mau gimana lagi, ya kan? Karena kita tunggu aja prosesnya. Dia melaporkan itu tentang apa? Menurut menurut pengacaranya ada maling di keluarga. Ya, ntar. Ada maling di keluarga dan masa ada maling di keluarga? Kalau keluarga maling itu istri, anak kan nggak mungkin. Dan HP yang ditinggalkan itu sah saja dia bongkar karena ada yang mencurigakan. Kebetulan apa tertinggal kita nggak tahu dan tidak ada yang counter yang dia datang ke counter cuma bagaimana mau HP ini hidup. Setelah itu dia buka sendiri, tidak ada saya yang buka. Nah mungkin untuk hal ini tentang laporan dia kami nunggu proses. Mungkin ada tambahan dari rekan saya, Aglan. Gimana Aglan? Ya, jadi mengenai perkembangan pelaporan yang di Jakarta Selatan ya Pak.
di Jakarta Selatan itu sekarang sudah pemanggilan kedua, yang mana tepatnya pada hari ini saudari AK sudah waktunya untuk datang dalam pemeriksaan yang kedua. Namun kami belum mendapatkan informasi lebih jauh lagi mengenai pemanggilan selanjutnya. Untuk suami Ibu Jenny sendiri jadwalnya akan dipanggil sekitar tanggal 25 Juli. Jangan itu di dalam ini. Ya. Jadi Tentang laporan dia ke kita aja. ya, mengenai laporan dari pihak terlapor yang melaporkan mengenai pasal 367 bahwa perlu digarisbawahi pencurian di dalam keluarga selama belum adanya akte pemisahan harta atau dapat kita kenal dengan sending fund table in bed, maka saya rasa hal tersebut kurang etis ditempatkan kepada Ibu Jenny Rahman. Mengenai laporan-laporan yang lain kita tunggu lagi pemeriksaan karena Nggak tiku proses. ya, karena dalam rangka melapor ini adalah hak setiap warga negara Indonesia. Kita tunggu perkembangannya yang lebih jauh ya Mas mengenai itu. Tapi kalau untuk kondisi Ibu Jenny gimana? Ini kan masalahnya makin kerunyam, makin panjang nih. Maksudnya tertekan nggak atau seperti apa? Enggak, dia udah Sejauh siap. ini sih nggak ada. Sejauh ini Mbak Jenny masih dalam keadaan tenang dan enjoy. Karena ini sudah lama. Tentu dia sudah mempersiapkan dirinya atas ujian-ujian dari Allah ini gitu. Jadi dia tidak shock, tidak segala macam. Cuman belakangan ini dia memang sangat sibuk gitu. Jadi sehingga kita juga mengatur untuk proses itu, mengatur jadwal dia juga gitu. Berarti dengan ada masalah ini tidak bikin kepikiran, pekerjaan atau yang lain? Enggak. Malah fokus. Karena sudah lama ya, jadi dia sudah berproses untuk berdamai dengan hati, untuk mencarikan suasana yang terbaik. Makanya sekarang ini baru mencuat gitu. Berarti dengan laporan kemarin dibilang Ibu Yeni itu mencuri HP itu enggak? Enggak lah, itu kan biarkanlah mereka berasumsi seperti apa. Kalau dibilang sakit saya dong, dibilangnya otak pelaku membuka HP. Saya aja nggak pernah lihat itu. Saya cuma dikasih dokumen ya kita proses. Sehingga proses itu alhamdulillah diterima di Polda, ya udah. Jadi kalau mereka cuma ngomong seperti itu kan tidak seharusnya. Namun walaupun dia senior, tapi dia tidak profesional dalam menyikapi persoalan ini, sehingga menjas orang gitu, menjas saya, melaporkan. Dia tahu nggak pengacara itu seperti apa? Dia membela klien, saya membela klien juga. Dia nggak pantas laporin saya gitu. Namun biarlah sampai di situ pula cara dia, kita sabar aja menunggu proses. Mungkin dengan laporan itu lebih terang menderang persoalan. Seperti yang menyatakan itu dia kan menikah katanya. Oh berarti itu bukti kita bahwa dia sudah melakukan dari perzinaan itu. Kenapa? Kan dalam hukum negara kan harus cerai dulu baru menikah. Jadi makin dia ngomong seperti itu kan makin banyak, makin terbuka persoalan ini. Bagi kita, baik kami sebagai pengacara maupun Mbak Jenny masih dalam keadaan enjoy menghadapi ini, mengikuti proses hukum yang berlaku di negara kita. Kita akan ikuti sebagai warga negara yang baik. Terima kasih. Ya, mohon maaf ya.